Oh Joy, Super Cat. mau lebih pick off lagi ke arah Hayabusa. Seenggaknya lebih lincah kan sih? Lebih lincah. Lebih mudah kabur dari ini dia. Demi kemuliaan ya. Full honor yang ditutup. Karena Rena Jay sebenarnya juga nggak yang support banget anaknya ya. Iya. Beda dan sama kayak mungkin yang full supporter kan Oh My Venus gitu itu udah dulu pasti ya, ya. selalu ya kayak Estesnya, Jarang gitu loh. Rafaelanya. Paling Tapi kalau pakai Pure Tank lebih ke Minotaur ya. Minotaur, tapi kan bawa efek heal juga ya. Itu kan juga half support. Half support. Tapi ini yang bikin aku penasaran adalah mereka masih mengantisipasi Tigreal meskipun udah ada Khalid yang muncul. Meskipun belum tentu kan. belum tentu kan, belum tentu Tiba-tiba Rena Jay yang pakai Edward gitu kan di kiri pakai Agent Zero kali. dengan Khalidnya kah? Dan Aurora, mereka akan mengantisipasi mid lane dari Moreno harusnya. Dan apa yang akan mereka antisipasi ternyata enggak ya, lebih ke arah hero power dari Luke juga, Cici di sana. Kemarin sih Moreno sangat superior dengan Valentinanya ya. Dua game dua-duanya menang dengan Valentina. Dan bisa diambil nantinya di pick ke-4. Karena Iya. mid lane-nya belum kelihatan juga sih satu sama lain. Betul. Magic damage di tengah. Oke. Harusnya Valentina juga masih aman sih ketemu sama Iritel, sama Khalid gitu kan. Karena punya dash-nya itu sih yang paling membuat Valentina hero mid yang punya mobilitas tinggi lah ibaratnya dibandingkan dengan yang lain. Yes, dan bahkan bisa jadi offensive power juga kan nantinya kalau misalkan emang Valentinanya jatuh ke tangan dari Bigetron Alpha. Iya. Dan Hilda. Nah ini dia nih ya, Hilda ya. Memang Hilda punya rekam data yang nggak terlalu bagus nih. Tapi ya lagi-lagi kadang Assassin. itu bisa merepotkan ke arah Assassin yang sekarang digunakan oleh Super Ken. Yap. Dan berdiskusi untuk menutup satu hero terakhir dengan banyaknya data yang dibawa juga tuh ya. Nah, biasanya tugas-tugas data analis tuh ya. Dikira itu buku uang kas tuh Bukan dong. Bukan ya. Uang kas. Dikira buku Siapa uang. kira-kira jadi cocok jadi bendahara? Oke, banding terakhir nih Ul, Aurora Gue apa yang ngantuk. akan mereka lakukan? Ren aja yang ngantuk nih. Di sana jam berapa sih? Sama ya? Sama dong. Sama ya? Beda sejam gak sih? Entahlah ya. Beda sejam. Harusnya waktunya sama kayak Malaysia harusnya ya. Oke. Dan last banding, apakah hero Luke juga? Luke pakai Lukas. Luke pakai Lukas. Cakep. Bukan pantun sih. Tapi Varsha. Valen gak sih ini? Valentina diambil. Valen Lukas. Lukas dulu. Iya lepas saya sih. Tapi Iya. kita udah lihat sih kemarin kan ketika ketemu sama Lukas pun ya lagi-lagi meskipun bisa enak banget diambil sama Valentina tapi kan dia ngasih badan loh ke depan gitu ya. Dan dia nggak terlalu sustain karena item build-nya kan item magic ya. Yap, Vexana. Oke. Apakah ini deny juga buat Yue nggak sih nih? Kan biasanya Vexana nih lumayan sering ketemu assassin. Dan Valentina bisa jatuh ke tangan dari Aurora sekarang. Nah, Tapi masalahnya ini udah 3 hero yang punya range deket. Kalau memang Valentina lagi, berarti udah aku hantam semua. deket semua tuh ya. Ini UB. Bener-bener UB ya. Dan Aurora pick keempat dan kelima mereka masih belum ada hero untuk Yue dan juga satu hero yang cukup fleksibel nih Khalid yang kita masih belum tahu apakah akan digunakan oleh Rena Jay ataupun oleh Edward. So ya mereka masih menyembunyikan hero tersebut terutama untuk bisa nanti last pick dari Bigetron Alpha ini nggak terlalu nyaman nih karena ya ini hero Luke masih banyak dan memang Bigetron Alpha masih butuh badan sih. Wow. Dan Valentina Ya. yang jatuh ke tangan dari Aurora. Baku hantam semua ini ya. Range-nya deket-deket semua dan glue menjadi pilihan 3 kali pemilihan 100% win rate bagi glue Oh. menjadi sebuah gangguan yang cukup berarti. Yep. Apalagi ngelihatnya banyak fighter ya yang dibawakan oleh Aurora meskipun Weapon Master. benar. Dan sekarang meskipun Suyo itu mampu mudah untuk bisa escape dari sergapan glue tapi lagi-lagi sih ketika udah speed diaktifkan nggak ada Faramis, nggak ada Vexana ini glue-nya bakal bisa bebas untuk terus-terusan ngebuka split-splitnya sih. Tapi kalau ngumpul semua juga nanti targeting dari Hayabusanya akan semakin sulit ya. Iya. Oke. Tapi tidak masalah harusnya akan mencari siapapun yang sendirian. Itu siapa yang aktifin mega kolektornya tuh? Pencet-pencet kan? Dipencet-pencet. Pencet-pencet terus. Iseng. Sebenarnya Semuanya kan aktif harusnya. Tapi jujur ya, itu bukan pamer sih, lebih ke iseng. Lebih ke iseng. Pasti ya. Tapi untuk kali ini kita akan langsung menuju ke Land of Dawn, menyaksikan bagaimana game pertama, match kedua di hari ini yang akan mempertemukan. Nah, ini kan kalau ngelihat dari Bigetron Alpha ya, yang punya track record juga di Snapdragon Pro Series menjadi runner up pada 2 season lalu.
Ya mereka kan senang nih ketemu sama perwakilan-perwakilan dari Filipina. Iya, tapi ya kita bakal lihat nih ya, apakah memang mereka masih sekuat 2 season lalu nih. Berisikan player-player yang sekarang juga harusnya udah beda kan. Waktu itu belum ada Eman. Meskipun 3 lainnya masih sama ya. Tapi Luka juga belum ada berarti ya. Belum, Pamela juga belum ada. Iya benar, hanya ada Moreno sama Super Ken aja berarti yang masih sama ya. Harusnya. Kita lihat dari Players Emblem belum terlalu ada yang berbeda terlalu jauh, tapi ya kedua roamer ini menggunakan tipikal yang sama ya, Trill, Wader's Blessing dan juga Conclusive Blast beserta dengan emblem tank mereka, mempermudah juga untuk memberikan bantuan untuk fast clear baik di mid lane ataupun di lane yang mereka tuju. Tapi di sisi lain Hayabusa dari Super Ken yang membawakan Swift nih untuk mempercepat lagi pastinya basic attack dari Hayabusa agar lebih mudah bisa rotasi dari farming patternnya. Alright, masih cukup aman sejauh ini dan di Bigetron Alpha mereka terlihat cukup mendapatkan sedikit kenyamanan juga ya untuk unggul dari segi goldnya. Dan Domenkite masih dibiarkan juga bersama dengan Eman karena kayaknya untuk di kita ngeliat trennya ya jarang banget sekarang adanya rotasi ke arah gold lane. Kayak udah biarin aja mandiri, paling ngintip dikit doang untuk ngambil scavenger crab terus geser lagi. Karena untuk dari turtle yang akan menjadi sebuah perebutan juga, Super Ken sudah mulai terlihat maju memberikan sedikit poke damage-nya, sementara Pamela mencoba untuk langsung memberikan adanya pressure terhadap Renajai agar tidak terlalu leluasa untuk bisa bergerak di area river. Iya, ini 5 detik lagi menuju turtle yang pertama dan Luke sepertinya sudah coba untuk ngambil minion mid juga dan sudah level 4 harusnya untuk Luke dan juga Moreno. Sementara di bagian bawah, ada Chow yang coba untuk mengambil dan Renajai dipaksa untuk flicker ya, keluar dan menjauh dari jangkauan kombinasi efek crowd control yang dihasilkan oleh Moreno dan juga Luke. Yap, sama-sama level 5 sekarang. Harusnya ada chance untuk bisa melakukan kontes, namun orange buff yang akankah menjadi priority terlebih dahulu ternyata tidak. Domenkite sudah mulai masuk ke area dari turtle-nya, mengincar dari jauh juga, diganggu lagi di mana Pamela terpaksa untuk mundur terkena dengan 50%, tapi dipukul mundur pula dari sosok Domenkite sehingga retribution secara free kali di Super Ken bahkan baru ditabrak dari first blood pun diamankan pula, ditukar turtle dengan nyawa dari Super Ken. Ya itu cukup beresiko sih memang, tapi Raging Sandstorm dihindari oleh Luke dan sepertinya Luke pun nggak bisa diselamatkan ya. Memang tadi timingnya agak kurang tepat untuk Quad Shadow yang dibuka karena ketika dia balik ke belakang itu udah 3 player dari Aurora yang berkumpul gitu. Jadi serba salah dan memang udah nggak ada lagi cara untuk bisa escape. Jadi retribution saja yang digunakan oleh Super Ken dan kembali Bigetron Alpha memang menelan kerugian, tapi Pamela hampirnya tadi ada inisiatif yang coba lakukan dan Eman hampir bisa solo pick off ke arah Domenkite. Tapi terlalu lincah ya untuk Domeng yang punya sprint juga tadi untuk bisa menghindari adanya Synchro Vision yang dikeluarkan oleh Eman dan bergerak ke arah top nih. Pamela udah mencoba untuk memberikan kembali adanya rotasi dan bahkan gak sendirian, Moreno pun berada di lini atas untuk mengincar ke arah Domeng yang udah tahu gak ada satu buah source spell. Iya, tapi aku ngelihatnya Aurora juga nggak mau meninggalkan Domeng seorang diri ya, karena udah ada bayang-bayang dari Renajai juga di area atas dan sekarang udah ke-expose keberadaan dari Super Ken dan juga Pamela, ngebuat harusnya Domenkite mainnya lebih aman lagi di dalam area tertaret top lane. Dan di bagian tengah ada inisiasi dari Yue sepertinya yang coba dilakukan. The Way of Dragon yang dibuka dari Pamela, follow up begitu cepat dan Quad Shadow juga Eternal's Guard. Itu dia momentum Renajai terpick off dari Bigetron Alpha. Yap. Walaupun memang butuh banyak resource ya tadi untuk numbangin Renajai, tapi nggak masalah. Gak sempet juga tadi ada Kick Guard yang dibuka Renajai untuk bisa menghindari adanya Shadow Kill dari Super Ken dan bergerak ke arah jungle yang dimiliki terlebih dahulu masing-masing. Belum ada invade berlebih lagi yang ingin dilakukan karena dalam 20 detik ke depan, 20 lebih dikit ya, karena nggak langsung spawn sekarang nih untuk Lordnya. Dan dari Pamela terpaksa untuk mundur juga. Satu buah Thunderbolt sudah diamankan oleh Edward. Dan ada ritual pemanggilan team fight nih harusnya dengan munculnya turtle yang kedua. Ya, kita akan lihat ya tarian seperti apa yang dilakukan oleh Aurora dan juga Bigetron Alpha. Karena jujur sekarang ada Purify yang sudah di-trigger dari Yue, membuat Super Ken memang kehilangan momentum untuk bisa pick off ke arah Yue-nya. Tapi Turtle akan coba di-setup kembali dengan Renajai yang membuka Desert Tornado. Yap, sudah mulai terlihat adanya satu buah baku hantam juga. Tertinggal efek terrifying yang membuat dari Pamela tidak bisa bergerak lebih lama lagi sehingga Luke pun harus tumbang. Terangkat dengan Infra Pursuit dan bahkan Moreno terpaksa harus mengeluarkan flicker untuk mundur ke arah belakang terlebih dahulu. Hilangnya dua pemain dari Bigetron Alpha membuat Aurora memiliki kesempatan lebih lebar untuk secure ke arah turtle yang kedua. Iya, ini jauh lebih aman untuk Aurora pastinya. Karena memang tadi momentum sangat tepat dari Renajai sih.
Dia memulai dengan pokingan damage ke arah member-member Bigetron Alpha dan follow up-nya juga begitu cepat ya. Terutama dari Edward yang memang sangat mengganggu sekali dengan Dark Wave dan juga Infernal Pursuit-nya. Dua member hilang memudahkan Aurora untuk sekarang leading kembali dari kondisi keuangan mereka. 2000 gold lead, tapi di bagian tengah Pamela mempersiapkan Jet Kundo yang coba mencari lini belakang dari Aurora. Mencari-cari dulu ya. Masih memberikan sedikit ancang-ancang saja. Ancang-ancang. Tapi Aurora 2200 gold yang dipegang ngebuat akhirnya dari Bigetron Alpha pick of powernya masih belum berjalan. Apalagi kayak secara dari sosok di depannya itu cuma ada Luke aja. Dan Luke udah 2 kali ke pick off. Menandakan ini bukan hal yang baik-baik. Dengan adanya Dominant Ice menjadi item pertama, dia masih belum bisa nahan damage dari sosok Yue. Makanya dari tadi Yue juga kan yang ngasih poke damage-nya secara maksimal, jadi bisa masuk. Cuma ada Tough Boots aja nih yang bisa sedikit menanggulangi magic damage yang bisa disumbangkan oleh Yue. Iya, dan Super Ken nggak build ke arah Skypiercer ya, karena dia sadar juga dapetin point kill cukup sulit untuk di game pertama ini. Dan kita lihat nih pressure dari 4 player Aurora yang akan ada di bagian bawah. Oke, Super Ken sendirian masih bermain dengan adanya Quad Shadow-nya terlebih dahulu. Clear power dan The Wave of Dragon kali ini mengincar ke arah seorang Domain Kite yang tidak bisa kemana-mana lagi dengan adanya sprint yang digunakan tanpa ada Purify. Walaupun memang Luke menjadi pertukaran juga, 2 tukar 1, keuntungan kembali didapatkan. Tapi Super Ken tertimpa dengan adanya IMU terhadap Eternal's Guard yang begitu mengerikan sehingga membuat akhirnya pun keadaan diimbangi kembali oleh Aurora. Masalahnya Super Ken juga nggak sadar ya, ada Demon Cat dan Yue yang udah bersiap di semak-semak tersebut. Dengan satu momentum dari Blade Surge dan juga Eternal's Guard, dipastikan bahwa Super Ken yang udah nggak punya Quad Shadow lagi untuk bisa menghindar langsung tereksekusi. Dan kali ini momentumnya membuat lagi-lagi Aurora meskipun tadi sempat dirugikan, tapi mereka tetap leading di angka 1800 gold. Oke, masih karena akhirnya jadi trade-nya imbang. Iya, berjalan. Tadi kan 2 tukar 1, akhirnya menjadi 2 tukar 2. Dan yang permasalahannya adalah Super Ken yang hilang untuk kedua kalinya. Dan Domeng ini cukup harus waspada sih, dia nggak bawa Purify. Dan harusnya itu kan menjadi target yang enak buat Pamela. Oke, tapi terlihat di area river sana Luke mencoba menahan semua damage yang masuk. Eternal diaktifkan, Raging Sandstorm dikeluarkan oleh Rene J. Tapi malah Rene J yang akan dieliminasi, satu member hilang. The Way of Dragon double kill untuk Eman. Dan di bagian lain Luke yang menahan 3 player dari Aurora masih cukup solid untuk menerima semua damage yang diterima dari Domain Kite dan juga Yue. Oke, Eternal Skirt dibuka juga untuk bisa memukul mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha untuk setidaknya juga membantu clear power di arah tengah. Dan turtle yang dibiarkan menjadi milik dari Super Ken. 2 turtle untuk Bigetron Alpha dan akan di-convert lagi menjadi keunggulan yang lain karena invade terhadap 1 buah orange buff. Ini bisa dilakukan oleh Super Ken. Ini keuntungan ada di tangan Bigetron Alpha semenjak momen barusan. Karena lagi-lagi ya, mereka sadar bahwa targeting yang terlihat itu di bagian depan bisa dimakan dulu nih. Karena Rene J ternyata nggak setebal itu. Dengan kondisi dia udah 2 kali terpick off tadi, memudahkan juga untuk teman-teman Bigetron Alpha langsung instan bisa makan lini depan terlebih dahulu. Apalagi dia tadi udah buka Raging Sandstorm untuk inisiasi kan. Dan keuntungan karena sekarang Super Ken level 12 sudah memiliki full level dari Shadow Killer, The Way of Dragon kembali diinisiasikan. Oke, ternyata masih mencoba untuk langsung bertahan juga, tapi ternyata Pamela yang harus menjadi pertukaran nyawa. 2 tukar 1 double kill diamankan oleh Super Ken. Team fight yang ternyata ini adalah 4 versus 5. Karena kalau ngelihat dari Demon Kite dia masih bergerak di arah bawah. Dan lihat gimana tadi momentum dari Pamela yang langsung di follow up dengan begitu indah oleh Bigetron Alpha. Mereka sadar bahwa mereka jauh lebih siap dengan 5 player yang sekarang available juga. Sekarang mencoba untuk mendorong ke arah bagian tengah dengan 1 hit terakhir dari Eman yang berhasil mendapatkan alter turret mid lane, membuka zaman force, memukul mundur Yue, dan dia memaksakan hampir aja ada ledakan yang dihasilkan oleh Moreno yang berhasil mengeliminasi Yue. Yep, bahaya ya soalnya. Di kopinya, di kopi. speed soalnya. Ngeri itu ya. Di speed di nether touch. Iya. Ngeri bener. Oke, dan sekarang dari Bigetron Alpha berarti dengan momentum demi momentum yang mereka pegang 3000 berarti. Dari segi advantage yang bisa didapatkan juga. Karena tadi kan gapnya 2000 dan sekarang udah mulai leading, udah mulai mengembalikan keadaan dan dibuyarkan nih untuk Aurora yang diajak teamfight terus-terusan juga. Nah, ini udah mulai lagi-lagi ya dikontrol oleh Bigetron Alpha. Apalagi mereka membawa Hayabusa yang sekarang udah bisa dilepasin sendirian aja nih. Bisa main laning jauh, meskipun untuk kali ini malah Hayabusanya yang berada di laning dekat dari keberadaan Lord yang sudah hadir di menit ke-9 ini. Sepertinya kontes akan kembali terjadi karena ya sama-sama ada di angka level 13. Meskipun kali ini Super Ken sudah mulai naik 1 level di atas Demon Kite, mempermudah lagi harusnya untuk Bigetron Alpha setup dan menari nantinya di Lord yang pertama ini. Alright. Dan Lordnya pun masih dibiarkan dulu sih, nggak yang terlalu terburu-buru untuk dikomit.
karena purple buff akan menjadi sebuah priority terlebih dahulu untuk super Ken-nya. Dan melihat dari Pamela yang mencari informasi, dan Aurora udah regroup dengan adanya kelima pemain mereka. Mereka akan bermain secara team fight rapat nih, karena udah nggak ada yang dibiarkan. Dan PR dari Aurora adalah membiarkan dulu lane bawahnya yang kedorong sama super Ken. Jadi kalau misalkan dibiarin nih lama-lama juga turret-turret bakal bisa dihancurkan. Karena secara movement ya emang unggul banget nih Hayabusa. Tapi masalahnya udah ada 5 player yang bersiap dengan konsil. Yang mereka coba lakukan adalah memulai peperangan. Untungnya Raging Sandstorm dihindari dan sekarang akan coba dikembalikan oleh Bigetron Alpha. Karena flicker ya tadi dipakai sama Moreno-nya, cukup men-trigger dari source spell-nya. Dan lagi-lagi itu dia yang dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha, mencoba untuk mendistract adanya lane bawah yang didorong terus-terusan oleh Super Ken. Informasi telah diterima tadi soalnya ya. Dan mereka langsung nggak tanggung-tanggung ngebuka konsil dan inisiasi dari NJ ke lini belakang. Masalahnya sekarang bawahnya itu masih ngedorong ke arah inner turret dari Aurora. Dan Bigetron Alpha udah mulai siap nih. Di level 15-nya Super Ken sudah mulai tarik ulur untuk Lord yang pertama ini. Memang masih belum enhance, tapi jangan lupakan Rainer J belum aktif lagi untuk Raging Sandstorm-nya. Dan seperti apa nih setup dari Luke yang sekarang udah mulai masuk juga nih untuk membuka vision ke lini belakang dari Aurora. Luke tapi HP-nya udah mulai tergerus dan terkena efek terrifying, terangkat lagi dengan Retrasgat dari arah belakang. Tapi lihat bagaimana Super Ken bermain dengan Coach Shadow-nya. Rainer J memang harus hilang, tapi Moreno tertangkap dengan Dark Wave dan Infernal Pursuit dari keluarga Edward. Sehingga kali ini 1-1 yang terjadi, tapi Shadow Kill dan Retribution dari Super Ken membuat Lord pun menjadi milik dari Bigetron Alpha. Dan bahkan gak berhenti sampai situ karena ada satu buat teamfight balasan dilakukan oleh Aurora. Walaupun killing spree dibalaskan, tapi shutdown pun mengakibatkan akhirnya 4 pemain dari Bigetron Alpha dihilangkan. Dan Luke tertinggal sendirian, gak akan bisa kemana-mana. Lord yang didapatkan oleh Bigetron Alpha kali dibalaskan dengan wipeout yang disecured oleh Aurora. Wow, lagi-lagi tarian dari Aurora di Lord yang pertama memang berhasil didapatkan oleh Bigetron Alpha, tapi wipeout yang menjadi pertukarannya menjadi kerugian karena pastinya hanya ada 2 player saja yang berhasil mereka eksekusi. Dan kali ini benar-benar dipegang kendalinya oleh Aurora karena bebas banget Domain Kite menari-nari dengan heavy crossbow-nya dia. Dengan tadi satu hal yang cukup merugikan adalah di mana Luke yang sempat terkena efek Terrify membuat dia gagal untuk bisa menangkap dengan speed-speednya. Jadinya ngebuat Aurora bebas banget sih untuk bisa makan semua player dari Bigetron Alpha, karena Luke-nya mau nggak mau dia harus bersembunyi dulu dalam semak-semak dan nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Ganggu banget sih itu efek terrifying. Kayak sepersekian detik yang sangat-sangat mengubah keadaan. Kalau sampai tadi ada grab-grabnya kena, itu kan bakal beda cerita. Dan tadi efek terrifying itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh Aurora, akhirnya bisa memberikan damage penuh gitu loh. Dengan follow-up yang ada juga. Dan membuat dari Bigetron Alpha akhirnya Lord yang mereka dapetin berakhir sia-sia, menjadi giveaway aja. Ya malah sekarang ya ini malah kondisi dipegang lagi sama Aurora dengan 1.700 gold yang ada di menit ke-13. Tapi jangan lupakan sebenarnya masih ada Super Wave Minion di atas dan juga di bawah tadi ya. Tapi belum bisa di follow up juga oleh Bigetron Alpha karena mereka terlalu beresiko. Oke, Pamela mencoba untuk membuka vision, tapi Rainer J yang terlihat dan Eman dipaksa untuk mundur. Eman yang mundur dulu. Eman bawa Purify sih ya, seenggaknya aman lah ya. Tapi nggak bisa yang lari jauh-jauh banget juga. Hanya mengandalkan movement dari Chrono Dash-nya. Dan sekarang dari momentum yang dipegang sama Aurora, tapi ya nggak terlihat yang akhirnya jadi nguasain map ya. Iya. Kayak Bigetron Alpha mereka juga masih bisa keluar dari zona aman mereka, masih bisa secure juga ke arah jungle-jungle yang dimiliki. Dan Aurora ya kalau misalkan bermain kayak tadi nih, stick 5 pemain ini bakal mengerikan. Dan Bigetron Alpha harus memiliki tugas untuk bisa culik satu, bikin teamfightnya pincang. Dan kayak tadi dalam keadaan sebenarnya Pamela udah melakukan hal tersebut, tapi kayak jadi saat dia mau coba untuk maju kena efek terrifying ini loh yang nyebelin. Iya. Dan memang targetnya cukup banyak ya dari Pamela untuk bisa tangkap dengan The Way of Dragon-nya. Contohnya kayak Domain Kite ataupun Demon Kite gitu. Karena keduanya nggak punya escapability yang cukup untuk bisa menghindar dari The Way of Dragon. Masalahnya memang nggak semudah itu sih untuk bisa nangkap 2 player tersebut, karena ya pasti backupan dari NJ dan juga Edward bisa untuk meng-cancel The Way of Dragon-nya. Jadi mau nggak mau mereka harus tahu timing yang tepat, terutama untuk Pamela. Dan ya itu yang diharapkan dari Cho ya pastinya. Dengan metode pick off mau nggak mau harus bisa dapetin 1 player untuk bisa dimakan terlebih dahulu. Dan kali ini mirroring sudah mulai terlihat meskipun Pamela yang menjaga visions di bagian bawah agar nanti setupnya jauh lebih enak dipegang oleh Bigetron Alpha. Dan harusnya ini dari Lord Pit-nya udah dikuasai oleh Bigetron Alpha ya. Iya. Mereka udah menginjakan rerumputan satu persatu dan Edward akan mengecek terlebih dahulu keberadaan dari Pamela yang harus berpindah terlebih dahulu sekarang. Dan Lord Dance
kayak sebenarnya ngeliat dari Superken agak lumayan susah sih untuk pegang Kara Lord-nya ya. Jadi mau nggak mau harus mengandalkan Luke ataupun dari Pamela. Tapi Pamela harus jaga posisi. Iya, tapi untungnya manajemen meninya bagus ya. Di tengah dorong, di atas juga ngedorong ya. Jadi nih kalau sampai ditarik ulur lebih lama pasti bakal merugikan juga untuk Aurora. Dan oke, Pamela membuka inisiasi. Masih hanya memberikan Jet Kundo ya, belum ada inisiasi dari The Wave Dragon-nya juga. Renegade sudah mulai mengincar lini belakang dan memberikan sedikit poke damage dengan ada Desert Tornado, dan itu dia. Seperti apa yang Radit bilang tadi, lane jauh yang menjadi PR tersendiri, tapi dibiarin dulu. Aurora harus manfaatin waktu, kalau enggak sekarang ini lane atas bakal terdorong terus-terusan. Dan conceal play telah terlihat, Luke yang akan menjadi incaran Superken coba untuk masuk lagi dengan ada satu buah kuat shadow, mencari informasi. Lord yang masih ditahan, dipaksa untuk mundur dan Pamela menendang mundur Edward, dan Raging Sensor dari belakang Demon Kite, retribution cost point, dan bahkan membuat dari satu buah pergerakan yang dilakukan oleh Superken kali ini gagal. Bermain dari Quad Shadow, gak ada Quad Shadow lagi, efek terrifying. Killing Spree pun menjadi eksekutor dari Demon Kite yang akhirnya membuat dari Lord jatuh ke tangan dari Aurora dan dua pemain yang hilang. Oh, take over yang sangat manis dari Aurora. Dan lagi-lagi itu semua berkat mereka berhasil untuk memanipulasi member-member Bigetron Alpha agar fokusnya terbagi. Distraksi yang dilakukan terutama dari Renegade dan juga Edward yang bisa membagi fokus dari Bigetron Alpha, membuat keuntungan semuanya dipegang oleh Aurora dengan 2 point kill dan juga Lord yang sudah enhance. Dan kali ini memang ini bakal cukup sulit ya, karena lagi-lagi yang tadi Aul sempat bahas juga bahwa Hayabusa nggak semudah itu untuk bisa menari di area Lord. Dan dibuktikan bahwa tadi ketika Quad Shadow udah nggak ada, dia udah susah buat bisa masuk lagi ke dalam area Lord Pit, dan itu yang bakal merepotkan sekali untuk kontes. Tapi ya, ternyata ada official co-streamer kita, ada omnya kami semua yang muncul nih. You're above average om-om ini mah ya. Om-om yang push rank setiap waktu, setiap saat ya kan. Berharap Amon masih keluar, tapi kayaknya masih belum kelihatan. Ya, tapi dengan adanya Lord yang memang masuk juga ke dalam satu buah base turret di arah tengah menjadi sebuah keuntungan untuk Aurora. Dan kayaknya sebenarnya ini konsepnya adalah menggunakan Vexana untuk bisa membuat dari look-nya aman. Betul. Iya nggak sih? Kayak harusnya ini menjadi perebutan Valentina, aku pikir. Iya. Ternyata ya itu, kalau mungkin ngasih Valentinanya, look-nya bakal ke counter banget dengan Glee. Iya, barusan ada Rajin satu. Oh! Dan dengan adanya Raging Sensor kena karena 4 orang sekaligus Immortal, Renegade memang pecah, tapi Eman-nya hilang. Eman gak bisa kemana-mana, begitu pun dengan Moreno dan juga Luke. Double kill disecure oleh Demon Kite. Superken dengan adanya satu buah shadow kill, terangkat lagi dengan ada Dark Wave dan juga di persen mega kill diamankan oleh Edward, mengakibatkan Pamela hanya menyisakan dirinya sendirian saja. Aurora mereka akan mengawal satu wave di arah tengah. Dan kali ini memang ada Pamela yang mencoba untuk meng-cut minionnya, tapi nggak mampu berbuat banyak karena wipeout kembali tercipta. Dan Aurora sepertinya mereka bisa langsung straight to the game, karena sekarang nggak ada member Bigetron Alpha yang berhasil hidup untuk menyelamatkan base mereka. The real satu momen, Raging Sandstorm yang langsung mengenai 4 target menjadi momentum bagi Aurora akhirnya bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama. But it's okay, Bigetron Alpha. Iya. Tidak masalah.